Halo guys, selamat datang lagi di channel saya bersama saya Kristus. Kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang LQ45 Future atau LQ45 Future, yaitu salah satu produk derivatif yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya kita udah membahas tentang structure waran di video yang sebelumnya. Sekarang kita akan ke salah satu produk dari Bursa Indonesia, yaitu LQ45 Future. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Dan seperti biasa, disclaimer dulu bahwa video ini tidak direkomendasikan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi atau transaksi Anda. Video ini hanya untuk kebutuhan edukasi saja. Oke, berbicara tentang LQ45, kita mungkin sebelumnya akan membahas tentang hal yang lebih general terlebih dahulu, yaitu adalah derivatif. Karena LQ45 Future adalah salah satu bentuk dari produk derivatif itu sendiri. Seperti di sini, derivatif adalah a type of financial contract whose value is dependent on an underlying asset, group of asset, or benchmark. Jadi, the term derivative refer to a type of financial contract whose value is dependent on an underlying group of asset, benchmark. Derivative is set between two or more parties that can trade on an exchange or over the contract, or OTC. This contract can be used to trade any number of assets and carry their own risk. Prices for derivative derive from fluctuation in the underlying asset. These financial securities are commonly used to assess certain market and may be traded to hedge against risk. Derivative can be used to either mitigate risk, like hedging, or assume risk with the expectation of commensurate reward or speculation. Derivative can move risk and the accompanying reward from the risk takers to the risk seeker. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh produk. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini dan penjelasan sebelumnya, derivatif itu dapat ditujukan untuk berbagai underlying aset atau group of asset. Kalau di sini seperti stok atau saham, bonds, commodities, currency, interest asset, dan market indices. Dalam pengertian lebih khusus, derivatif itu merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditis yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak menjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset. Jadi saling berhubungan satu sama lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan, atau mungkin biasa kita sebut sebagai financial derivative. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif, di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham,
indeks obligasi, mata uang atau currency, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar, seperti pemodal dan perusahaan efek, sebagai sarana untuk melindungi atau lindung nilai atau hedging atas portfolio yang mereka miliki. Oke, selanjutnya saya akan mencoba memberikan video dari ensiklopedia tentang apa itu derivatif. Oke, kita akan mencoba melihat salah satu video. I would say derivatives is my favorite financial term. Derivatives is a product that derives its value from underlying asset classes, either equities or fixed income products. And why I like derivatives is there is a substantial more amount of derivatives outstanding, 600 trillion, and they really are trying to allow investors to manage and tailor and use their underlying investment goals to be managed appropriately to what they want to by being able to use a derivative, either interest rate swaps or equity options or credit derivatives in order to tailor those underlying investment goals that they have. A derivative is a security with a price that is dependent upon or derived from one or more underlying assets. The derivative itself is a contract between two or more parties based upon the asset or assets. Its value is determined by the fluctuations in the underlying asset. The most common underlying assets including stocks, bonds, commodities, currencies, interest rate, and market indices. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang apa itu advantage dan disadvantage dari derivatif. Jadi salah satu keuntungan dari derivatif adalah kita akan melakukan lock-in prices. Jadi harga atau nilai yang disepakati telah dikunci, dan ini akan mengurangi spekulasi atau kekhawatiran akan naik atau turunnya harga secara signifikan di masa yang akan datang, sehingga memberikan kepastian yang lebih pasti. Lalu hedge against unfavorable movement in rates, sama seperti lock-in prices. Jadi unfavorable movement-nya udah dikunci sehingga memberikan kepastian bagi orang yang melakukan derivatif itu sendiri, dan tentunya akan memitigate risk sehingga resikonya itu lebih minimalisir. Kemudian untuk disadvantage-nya yaitu adalah change in the amount of time to expiration. Jadi nilai yang berubah itu tentunya akan menimbulkan keuntungan dan kerugian yang timbul. Jadi ini seperti ada opportunity yang hidup. Ya, ini plus minus aja untuk derivatif ini. Lalu ada the cost of holding the underlying asset. Tentunya saat kita membeli produk derivatif ini ada biaya atau cost yang kita harus keluarkan dengan kita membeli produk tersebut, dan ini akan menjadi beban bagi perusahaan sendiri. Dan tentunya keuntungan kerugian yang lain yaitu adalah interest rate. Kemudian selanjutnya produk turunan dari bursa efek. Jadi kita sekarang masuk ke dalam produk dari bursa efek itu sendiri setelah kita berbicara tentang teori dari derivatif. Jadi kalau kita atau teman-teman buka di website Bursa Efek Indonesia atau IDX, lalu teman-teman klik derivatif atau produk derivatif. Jadi di situ kita bisa lihat ada 4 produk derivatif yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yang akan jadi pembahasan kita adalah IDX LT45 Future. Jadi IDX LT45 Future merupakan
suatu perjanjian yang mewakili para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Lalu LQ45 future itu biasanya menggunakan indeks LQ45. Tentunya ini udah nggak asing bagi teman-teman. LQ45 telah dikenal sebagai benchmark saham-saham di pasar modal Indonesia. Lalu produk kedua, Indonesia Government Bond Future atau biasa disingkat IGBF. Atau kalau kita bahas Indonesia-nya adalah kontrak berjangka surat utang negara atau KBSUN. Adalah ini suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah surat utang negara atau SUN pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Kalau kita bicara tentang berdasarkan catatan yang ada pada laporan DJPPR bulan Januari 2017, total surat utang negara di Indonesia adalah 1.554,92 triliun rupiah. Posisi SUN seri benchmark 167,87 triliun. 62% ini didominasi oleh SUN tenor 5 dan 10 tahun dengan jumlah yang sangat besar. Indonesia secara signifikan membutuhkan instrumen lindung nilai untuk pasar surat utang negara. Hal ini termasuk untuk emiten dan investor atau dealer utama. Oke, kemudian produk ketiga itu ada IDX 30 future. Mungkin ini namanya beda-beda dikit sama yang nomor satu. Jadi coba kita lihat kontrak berjangka untuk IDX 30 ini, kontrak berjangka atau future adalah kontrak yang untuk membeli atau menjual suatu underlying. Itu bisa berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain di masa mendatang. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. IDX 30 future merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. IDX 30 future menggunakan underlying index IDX 30. Kalau tadi IDX 45. Indeks IDX 30 sendiri merupakan indeks yang berisikan 30 saham yang sudah diseleksi dan dipilih dari saham-saham yang berada di indeks LQ45. Jadi mungkin lebih tinggi ya. Oke, yang keempat adalah basket bond future. Kalau kita bahasa Indonesianya itu kontrak berjangka sekumpulan surat utang negara atau biasa disingkat KBSSUN. Atau kalau bahasa Inggrisnya basket bond future atau biasa disingkat BBF. Ini adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sekumpulan surat utang negara pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Mengingat perkembangan pasar surat utang di Indonesia saat ini cukup besar, serta nilai outstanding besar, terutama pada surat utang pemerintah, maka dibutuhkan instrumen lindung nilai untuk pasar surat utang negara. Hal ini termasuk untuk investor dan Oke, sekian untuk produk turunan. Kemudian kita akan melihat secara rinci mengenai IDX LQ45 future. IDX LQ45 future merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang datang. LQ45 future menggunakan underlying index LQ45 seperti yang kita bahas sebelumnya. LQ45 telah dikenal sebagai benchmark pasar saham-saham di pasar modal Indonesia di tengah perkembangan yang cepat di pasar modal Indonesia. Indeks LQ45 dapat menjadi alat yang cukup efektif dalam rangka melakukan tracking secara keseluruhan dari pasar saham di Indonesia. Di screen ini berikut adalah spesifikasi dari IDX LQ45 future. Jadi kalau kita lihat underlying-nya itu adalah indeks LQ45.
Lalu multipliernya itu 500.000 per point index. Tick size-nya itu 0,05 point index. Lalu periode kontraknya itu variatif dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Lalu minimal initial margin ini udah fix 4%, dikalikan dengan point index dan jumlah kontrak, terus dikalikan jumlah kontrak dan dikalikan dengan multiplier. Auto rejection sebesar 10%. Lalu jam perdagangan itu ada 2 sesi. Sesi 1 itu Senin sampai Jumat jam 8.45 sampai 11.30. Lalu sesi 2 Senin sampai Jumat 13.30 sampai 15:15. Untuk bulan kontrak yang jatuh tempo, maka akhir hari perdagangan akan berakhir pada pukul 15:30. Settlement itu cash T+1. Kita akan membahas tentang spesifikasi tadi secara mendetail satu persatu. Dimulai dari underlying, seperti yang kita bahas lagi, underlying itu index LQ45. Ada beberapa jenis-jenis aset yang dijadikan sebagai underlying, seperti saham, indeks, surat utang, dan interest rate. Harga underlying tersebut akan dijadikan acuan dalam perdagangan future. Contoh, harga mark-to-market LQ45 future akan selalu mendekati harga indeks LQ45 sebagai underlying asetnya. Lalu hari jatuh tempo. Indeks LQ45 future memiliki hari jatuh tempo yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Hari jatuh tempo adalah hari terakhir seri kontrak berakhir tersebut diperdagangkan. Sebagai contoh, untuk seri IDX LQ45 future akan jatuh tempo bulan Mei 2020, maka hari terakhir seri tersebut dapat diperdagangkan pada hari bursa terakhir di bulan Mei 2020. Hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020. Kalau ini tanggal 29 Mei adalah hari kerja terakhir di bulan tersebut. Karena 30 dan 31 Mei itu adalah tersebut. Oke, kemudian untuk multiplier. Multiplier adalah nilai pengali yang akan dijadikan acuan dalam menghitung keuntungan maupun kerugian pada setiap perubahan 1 poin harga kontrak berjangka. Contoh, pada perdagangan IDX LQ45 future, multiplier sebesar 500.000. Hal ini berarti setiap perubahan 1 poin indeks LQ45 itu bernilai sebesar Rp500.000. Kemudian untuk initial margin. Initial margin atau margin awal adalah sejumlah uang yang wajib disetor oleh anggota clearing kontrak berjangka kepada KPEI. Untuk penyelesaiannya atas setiap transaksi kontrak berjangka. Besarnya margin awal untuk transaksi sesuai dengan besaran initial margin pada spesifikasi masing-masing kontrak berjangka. Initial margin akan diterapkan baik pada posisi beli atau long maupun jual atau short. Mungkin long short ini kita udah bahas di video saya yang sebelumnya. Sebagai contoh, seorang investor menjual atau membeli IDX LQ45 future di harga 900 sebanyak 1 kontrak. Maka dana yang disetorkan oleh investor sebagai initial margin adalah sebesar 4% dikali kontrak atau 4% dikali 900 dikali 1 dikali 500.000. Jadi totalnya 18 juta. Oke, kemudian untuk auto rejection. Auto rejection ini merupakan penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan atau permintaan beli kontrak berjangka yang dimaksudkan ke JATS akibat dilampauinya batasan harga yang ditetapkan oleh bursa. Penerapan auto rejection ini tetap mempertimbangkan juga fraksi harga yang berlaku untuk masing-masing spesifikasi kontrak berjangka. Contoh, auto rejection IDX LQ45 future sebesar 10% dari harga pembukaan.
Hal ini berarti investor tidak dapat memasukkan penawaran jual lebih murah dari 10% dari harga pembukaan dan atau permintaan. Beli lebih tinggi dari 10% harga pembukaan. Apabila harga pembukaan IDX LQ45 Future sebesar 900,55, maka harga penawaran jual maksimal yang dapat dimasukkan adalah 810,45 dan atau harga permintaan beli maksimal IDX LQ45 Future yang dapat dilakukan adalah 990,60 pada hari yang sama. Jadi selisihnya maksimal 10%. Kemudian tentang fraksi harga kontrak. Fraksi harga kontrak berjangka pada satuan perubahan harga indeks efek yang digunakan dalam melakukan penawaran jual dan atau permintaan beli kontrak berjangka. Kita masuk ke contoh, misalkan fraksi harga IDX LQ45 Future sebesar 0,05 poin indeks. Hal ini berarti investor dapat memasukkan penawaran jual dan permintaan beli ID LQ45 Future dengan kelipatan 0,05 poin. Apabila harga IDX LQ45 Future sebesar 900,5, maka harga penawaran jual dan atau permintaan beli IDX LQ45 Future yang dapat dilakukan adalah 900,60 atau 900,65 dan seterusnya. Jadi kelipatan 0,05 dengan tetap mengacu ke kelipatan itu. Setiap fraksi harga kontrak memiliki rupiah sebesar 25.000, di mana didapat dari 500.000 dikali 0,5 dengan 25.000. Oke, kemudian yang terakhir tentang metode penyelesaian. Seluruh penyelesaian kontrak berjangka yang ada di bursa dilakukan secara tunai atau cash settlement, sehingga investor hanya perlu menyetorkan dana dan menerima keuntungan atau membayar kerugian berupa cash. Jadi bukan efek yang menjadi underlying kontrak berjangka. Mungkin selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang apa itu manfaat dari LQ45 Future. Jadi manfaatnya ada 4. Yang pertama adalah hedging. Jadi ini merupakan instrumen lindung nilai atas kerugian pada portfolio saham akibat nilai portfolio, atau bisa jadi sebagai long spot portfolio atau short IDX LQ45 Future. Lalu sebagai leverage, jadi akan mendapatkan imbal hasil lebih tinggi dengan modal yang relatif sama atau bahkan lebih kecil. Leverage 1:25. Lalu mungkin juga bisa jadi sarana untuk mendapatkan short term profit. Jadi prediksi bullish itu bisa dapat dari long IDX LQ45 Future atau prediksi bearish atau short IDX LQ45 Future. Lalu yang terakhir manfaatnya adalah diversifikasi. Ini bisa jadi alternatif investasi atau indeks LQ45 merupakan gabungan 45 saham terliquid yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi bisa jadi sarana diversifikasi untuk investasi. Lalu berbicara tentang dasar hukum. Jadi produk ini dikeluarkan tidak serta-merta tanpa dasar hukum yang jelas. Jadi di sini bisa teman-teman lihat dari sisi undang-undang, PP, SK Bapepam, peraturan Bapepam, SK Ketua Bapepam, dan persetujuan tertulis Bapepam yang tercantum di layar yang bisa teman-teman lihat. Jadi ini bisa jadi dasar hukum referensi yang ada. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan tentang LQ45 Future kali ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat langsung penjelasan mungkin yang lebih detail di website IDX. Dan di situ teman-teman bisa mendownload IDX Future Product ebook yang ada di layar seperti ini. Jadi di sana nanti bisa dilihat secara detail tentang guidance tentang IDX Future Product. Lalu salah satu yang bisa kita lihat juga dari Investopedia yang akan menjelaskan tentang teori mengenai derivatif dan future. Oke, sekian untuk
video kali ini tentang motif-motif feature. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.